Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Eko Atmojo Sujatmiko SPD, peserta pelatihan Diklat Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial atau PDPS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Angkatan 3 tahun 2022 dari UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan profil UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan. Data profil UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan. Pertama, sekilas tentang UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam rehabilitasi sosial bagi klien, yaitu ex psikotik yang dinyatakan sembuh secara medis, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. Penyandang disabilitas mental orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ termasuk salah satu permasalahan PMKS yang perlu mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi dari pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas mental ODGJ. Disabilitas mental orang dengan gangguan jiwa merupakan masalah yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, budaya, ketertiban, dan keamanan, serta menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor, yakni adanya krisis ekonomi, hubungan keluarga yang tidak harmonis, perlakuan yang tidak wajar di lingkungannya, dan adanya bencana, serta ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi sehingga menimbulkan tekanan jiwa. Visi mengentaskan permasalahan eks psikotik guna terwujudnya taraf hidup dan pengembalian fungsi sosial. Yang kedua, mengembangkan potensi eks psikotik untuk pemberdayaan dalam upaya mempersiapkan kemandirian. Yang selanjutnya, meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penanganan eks psikotik agar dapat diterima kembali di lingkungannya. Tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok, melaksanakan sebagian tugas dinas dalam rehabilitasi sosial eks psikotik. Fungsi, pelaksanaan program kerja UPT, pembinaan dan pengendalian pengelolaan ketatausahaan, penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut, pemberian bimbingan umum kepada klien di lingkungan UPT, penyelenggaraan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain atau perorangan dalam rangka pengembangan program UPT, penyelenggaraan penyebarluasan informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan konsultasi bagi keluarga atau masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial, pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan, pelaksanaan pelayanan masyarakat. Sasaran garapan pelayanan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan berdasar Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 adalah seluruh eks psikotik yang dinyatakan sembuh secara medis di wilayah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, persyaratan calon klien UPT LSBL Pasuruan. Syarat umum, yaitu calon klien adalah bekas penyandang penyakit jiwa atau eks psikotik dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa, tidak mengalami disabilitas ganda, tidak dalam keadaan hamil. Selanjutnya, syarat administrasi. Orang tua atau wali atau penanggung jawab mengajukan surat permohonan, yaitu belangko tersedia di UPT, kepada Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan dengan melampirkan surat bukti pernah dirawat di RSJ dan dinyatakan sembuh secara medis, surat pengantar dari lurah atau kepala desa dan diketahui oleh camat setempat, surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat, fotokopi KTP orang tua atau wali penanggung jawab yang masih berlaku, fotokopi KSK dan BPJS atau KIS, dan yang terakhir materai 10 lembar 10.000. Jangka waktu pelayanan rehabilitasi. Masa rehabilitasi sosial maksimal 2 tahun bagi klien reguler atau non-pasung. Masa rehabilitasi sosial maksimal 2 bulan bagi ODGJ pasung dengan memperhatikan: yang pertama, tahapan perawatan medis yang diberikan oleh rumah sakit jiwa. Kedua, kondisi perkembangan klien pasung dalam mengikuti rehabilitasi sosial. Ketiga, kesiapan keluarga untuk menerima kembali klien pasung. Tata laksana pelayanan. Tahap pendekatan awal, orientasi dan konsultasi meliputi identifikasi, motivasi, dan seleksi. Tahap pelayanan dalam panti, yaitu tahap penerimaan,
meliputi registrasi dan asesmen pengungkapan masalah. Selanjutnya tahap penetapan dalam program, dilaksanakan kegiatan penetapan tujuan pelayanan dan penetapan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh klien dan sumber daya yang digunakan guna mengetahui jenis-jenis pelayanan dan rehabilitasi yang dibutuhkan. Tahap pengasramaan, klien ditempatkan di asrama sesuai dengan jenis kelamin dan tingkat psikotik, yaitu berat, sedang, dan ringan. Tahap bimbingan fisik dan kesehatan meliputi pengetahuan cara hidup sehat dan pemenuhan gizi, senam kesegaran jasmani dilaksanakan setiap hari Jumat, pelayanan kesehatan dan pola hidup sehat atau bina diri meliputi pemeriksaan kesehatan fisik dan pola hidup sehat. Bimbingan mental meliputi teori dan praktek beragama atau beribadah, ceramah agama. Bimbingan sosial atau psikologis meliputi bimbingan hidup bermasyarakat, hubungan antar manusia atau dinamika kelompok, konseling, rekreatif atau integratif. Selanjutnya bimbingan kerja atau keterampilan meliputi kerajinan tangan seperti menjahit, kristik dan menyulam, merangkai munti, keset kain perca dan merangkai bunga plastik. Mebelir untuk yang laki-laki, perikanan, pertanian atau berkebun, pembuatan batako atau paving block. Bimbingan terapi medis lanjutan meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa, terapi obat. Selanjutnya tahap terminasi dan pembinaan lanjut, resosialisasi, tahap persiapan klien untuk kembali kepada keluarga atau masyarakat atau kembali ke daerah asal. Pembinaan lanjut, kegiatan monitoring dan pembinaan lanjut bagi ex-klien yang telah kembali ke keluarga untuk mengetahui perkembangan ex-klien. Terminasi merupakan pemutusan hubungan berkaitan dengan telah selesainya kegiatan. Indikator pencapaian hasil aspek klien mampu berkomunikasi dan berbicara secara terarah dan bisa dipahami, mampu melakukan aktivitas sendiri, mandiri, mampu mengendalikan emosi dengan baik, stabil dan terkontrol, mampu kooperatif dan kontak mata dilakukan dengan baik, pulihnya kesadaran secara penuh kompas mentis, mampu mengingat kejadian sebelumnya, mampu berkonsentrasi dan memusatkan perhatian, kepercayaan sesuai kenyataan atau keadaan yang dihadapi. Pada aspek keluarga, adanya kepercayaan keluarga terhadap kondisi klien pasca rehabilitasi untuk dapat mandiri. Keluarga mau menerima klien kembali ke keluarga. Dan pada aspek masyarakat mau dan mampu menerima kembali keberadaan klien kembali ke lingkungan masyarakat. Masyarakat mau dan mampu memberikan peran secara wajar kepada klien pasca rehabilitasi tanpa mengingat masa lalu klien. Aspek program, ex-psikotik memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Keterampilan dasar Peksos yaitu komunikasi dan relasi dalam pekerjaan sosial. Pengertian komunikasi merupakan proses interaksi yang kompleks antara pikiran, bahasa, dan tindakan. Proses komunikasi memerlukan serangkaian kegiatan timbal balik antar sumber dan penerima melalui pengulangan siklus komunikasi yang diharapkan tujuan komunikasi dapat tercapai. Efektif tidaknya komunikasi yang dibangun secara umum dalam sebuah proses dapat dipandang dari seberapa besar pencapaian tujuan dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi yang baik sangat ditentukan 4 unsur berikut: keahlian komunikasi, sikap, tingkat pengetahuan, sistem sosial budaya. Keterampilan wawancara. Wawancara adalah sebuah komunikasi yang lebih terarah karena ada tujuan yang ingin dicapai pada akhir pertemuan komunikasi. Dari pengertian wawancara dapat diperoleh gambaran sebagai berikut. A. Satu pihak menjadi pengambil inisiatif dan menentukan arah pembicaraan untuk memperoleh informasi. Pihak yang lain menjadi sumber informasi. B. Tujuan khusus dari wawancara yang dikaitkan dengan upaya melakukan intervensi sosial menentukan jenis wawancara sehingga ada wawancara informasional, wawancara diagnostik, wawancara terapeutik. Konseling biasanya terkait dengan proses pemberdayaan klien di mana pekerja sosial sebagai konselor berupaya untuk memberikan dukungan positif, mengajarkan hal-hal baik dan memfasilitasi klien ketika membutuhkan pengungkapan perasaan-perasaan atas masalahnya. Pengembangan jaringan kemitraan. Kemitraan merupakan hubungan yang setara di antara dua pihak atau lebih yang saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Kemitraan juga dapat dilakukan pada tahapan suatu program, yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan atau evaluasi, terminasi, dan tindak lanjut.
Kemitraan dapat dilakukan pada perencanaan saja, pelaksanaan saja, atau dilakukan pada seluruh tahapan program mulai dari perencanaan sampai tindak lanjutnya. Kemitraan merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama pada bidang tertentu dalam batas waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama oleh pihak-pihak lain yang bermitra sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai profil UPT RSPL Pasuruan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.